kayaknya Biru pergi sama mobil aku deh. Tunggu, apa mungkin ingatannya Biru udah kembali, terus dia pulang ke rumahnya dia, Mas? Bisa jadi sayang. Coba kamu telepon Amira sayang. Iya, bentar. Mbak Ferni telepon, aku angkat ya. Ya, Halo, ya Mbak? Amira, ada Biru nggak di sana? Nggak ada. Sekarang mama sudah sama papa ya. Mama bahagia kan sekarang? Biru kangen sama mama. Biru janji sama mama. Biru akan menemukan siapa yang menembak mama. Siapa yang membuat mama sampai meninggal seperti ini. Biru akan cari orang itu sampai ketemu, mama. Jadi Biru tetap masih belum ingat soal kejadian malam itu? Apa gue coba pastiin sendiri ke Biru? Tapi maafin Biru. Sampai sekarang Biru belum ingat. Biru belum ingat semuanya. Biru nggak tahu siapa orang yang menembak mama. Karena Mas Noah bilang, Ma, kemungkinan besar Biru melihat penembaknya. Karena saat kejadian, Biru ada di dekat mama. Biru akan berusaha mati-matian untuk mengingat semua itu. Biru? Lo di sini juga? Marshall, Nggak nyangka ketemu lo di sini. Apa lo udah ingat semuanya? Kalau Tante Ratna udah meninggal? enggak, Sal. Gue juga baru tahu karena Mas Noah yang bilang kalau Mama dan Papa ternyata udah meninggal. Pantes aja selama di rumah sakit gue tuh selalu heran. Papa sama Mama gak pernah nengokin gue. Sama sekali. Ternyata Papa udah meninggal di tahun 2021. Dan Mama juga baru aja meninggal. Gue juga benar-benar sedih dengarnya. Semoga pelaku yang udah bunuh Tante Ratna cepat ketemu. Iya. Makasih, Sal. Lo kesini jenguk nyokap gue. Gue habis ngelayat. Ada salah satu dari klien gue, keluarganya meninggal. Terus tadi pas gue mau balik ke mobil, gue ngeliat lo di sini. Makanya gue samperin. Lo yang tabah ya bro. Gue tau kok gimana rasanya ditinggal sama keluarga yang dicintai.
Waktu nyokap dimakamin, lo ada? Ya, banyak yang layak. Tante Ratna itu benar-benar orang yang baik. Lo sendiri kesini? Iya. Mas Noah nggak ikut? Dia tahu kalau lo datang sini? Enggak. Enggak ada yang tahu kalau gue di sini. Abis ini lo kemana? Mau gue antar balik? Ayo Biru, ikut mobil aku. Biar aku bisa dengan mudah menyingkirkan kamu. Gimana? Mau ikut mobil gue? Enggak usah. Gue tadi bawa mobil Mas Noah kok. Gue nyetir sendiri. Oh, yaudah kalau gitu, nggak apa-apa. Ya, kalau lo mau duluan nggak apa-apa. Gue masih mau di sini. Sial, dia nggak mau lagi. Tapi aku nggak boleh bikin Biru curiga. Mendingan gue pergi dari sini dan amati Biru dari jauh. Yaudah bro, kalau gitu gue duluan ya. Ya, Hati-hati loh. ya, itu. Ayo Biru, lo harus ingat siapa yang udah nembak Mama. Kata Mas Noah, Mama ditembak di daerah Bukit Bambu Sukabumi. Gue kesana sekarang. Siapa tahu gue bisa ingat apa yang terjadi di malam itu. Begitu gue sampai lokasi kejadian. Ma, doain Biru ya, Ma. Biar Biru bisa ingat semuanya. Biru janji akan cari orang itu sampai ketemu. Biru pergi dulu ya, Ma. Nanti Biru kesini lagi. Biru. Biru. Lo di dalam. Biru lagi ngapain ya? Kok dia nggak jawab? Biru, sorry, gue masuk ya. Kok Biru nggak ada? Apa di kamar mandi ya? Biru? Biru? Lo di dalam? Biru, gue masuk ya. Biru? Di dalam nggak ada. Ini anak kemana ya? Sayang? Mas, Ya, sayang. kenapa?
Kamu lihat Biru nggak di mana? Loh, bukannya Biru dari tadi ada di kamar ya? Iya, aku udah ke kamarnya tapi Biru nggak ada. Aku coba cari ke kamar mandi juga nggak ada. Astaga, terus Biru kemana dong, Mas? Aku nggak tahu, sayang. Gini deh, aku coba cari ke dapur, terus ke taman belakang, ya? Aku coba cari ke depan ya. Ya, oke. Oke. Ini mobil gua mana ya? Apa Biru pergi naik mobil gua? Duh, tuh anak bener-bener deh. Mas, aku udah coba cari di dapur sama di taman belakang, tapi Biru nggak ada. Iya, aku coba cari ke depan juga nggak ada. Bahkan mobil aku juga nggak ada, sayang. Apa jangan-jangan... Wah, bener. Kunci mobil aku nggak ada. Kayaknya Biru pergi sama mobil aku deh. Tunggu, apa mungkin ingatannya Biru udah kembali, terus dia pulang ke rumahnya dia, Mas? Bisa jadi, sayang. Coba kamu telepon Amira, sayang. Iya, bentar. Mbak Fer nih telepon, aku angkat ya. Ya. Halo, ya Mbak? Amira, ada Biru nggak di sana? Nggak ada. Kenapa, Mas Biru pergi? Iya, Biru nggak ada di sini. Terus juga mobilnya Mas Noah juga nggak ada. Kemungkinan Biru pakai mobilnya Mas Noah. Ya Allah, Mas Biru nggak ada di sini. Mas Biru pergi kemana, Mbak? Apa mungkin dia ke makamnya Mama? Soalnya dia sempat nanya makamnya Mama di mana. Ya udah, saya ke sana. Saya cek di sana ya. Oke, Amira. Tapi kamu nggak usah ikut ya, biar saya sama Fernie aja yang nyari ke sana. Enggak. Mas, saya nggak akan tenang kalau kayak gini. Kita ketemu di sana ya. Oh, ya udah. Oke, boleh. Kita ketemu di sana ya. Iya, Mas. Kenapa, Jess? Mas Noah bilang Mas Biru pergi nggak bilang-bilang. Dan dia bawa mobilnya Mas Noah. Dan kemungkinan Mas Biru itu ada di makamnya Mama. Aku kesana sekarang ya. Iya udah, aku temenin ya. Enggak usah. Aku sama Baron aja. Nanti kalau Arkana udah bangun, tolong kasih tahu aku pergi sebentar, oke? Oke. Ya udah, kamu hati-hati. Ya. Pokoknya aku harus ikutin Biru. Kemanapun Biru pergi. Itu dia. Biru mau pulang ke rumah Mas Noah atau pergi kemana ya? Gara-gara aku salah tembak jadi repot semuanya. Mbak Maudi? Mbak Maudi? Kok ini kan masih sore loh, Mbak. Kok Mbak Maudi udah pulang kerja? Saya udah berhenti dari pekerjaan saya, Sar. Mbak Maudi? Mbak Maudi berhenti kerja? Loh, kenapa tuh, Mbak? Saya mau pergi ke luar negeri. Dan mungkin saya nggak akan balik lagi ke Indonesia. Mbak Maudi mau pergi ke luar negeri? Kok dadakan banget, Mbak? Enggak kok. Saya udah pikirin ini lama. Maaf ya Sarni, saya nggak mau bilang ke kamu kalau saya pergi untuk menjauh dari Elang. Mbak Maudi, kalau Mbak Maudi pergi ke luar negeri, terus nasib Sarni gimana, Mbak? Sar, kamu balik kerja lagi ya.
sama Kak Ferni dan Mas Noah. Aku yakin kok Kak Ferni masih butuh sama kamu. Sekarang kamu beresin barang-barang kamu. Nanti malam aku anterin kamu ke rumah Kak Ferni. Ya, saya juga mau packing barang-barang saya. Mbak, kalau Mbak Maudi pergi jauh, terus berarti Sarni gak bakal ketemu Mbak Maudi lagi dong. Nggak ketemu bukan berarti nggak komunikasi kan. Nanti saya kabarin kamu kalau udah sampai di sana. Dan kamu bebas mau telepon atau mau chat saya kapan aja. Ya. Ya udah. Kamu packing. Saya juga mau packing sekarang. Ini beneran, Mbak. Iya, Pak. Aku pergi karena aku cinta sama kamu, Lang. Aku harap kamu bahagia ya. Walaupun gak ada aku di kebahagiaan kamu. Duh, ini Biru bener-bener deh. Pergi bawa mobil aku dan nggak bilang-bilang lagi. Kalau misalnya dia bilang mau ke makamnya Mama, aku bisa anterin dia. Mas, udah dong Mas. Jangan ngomel-ngomel terus. Yang penting sekarang kita sama-sama cari Biru, ya? Iya, sayang. Bentar Mas. Maudi. Mas, aku angkat teleponnya Maudi sebentar ya? Iya. Iya, angkat aja. Iya, halo Maudi. Halo, Kak. Kenapa Maudi? Aku mau pamit sama kamu. Pamit? Emangnya kamu mau kemana? Aku mau ke London. Temen aku nawarin kerjaan. Dan aku berangkat malam ini. Emangnya kenapa sama kerjaan kamu sekarang? Bukannya kamu pernah bilang kalau kamu betah kerja di situ? Iya, cuman tawaran dari temen aku ini bagus, Kak. Ada jenjang karirnya. Terus di sana juga gajinya lebih besar. Jadi aku memutuskan untuk ke sana aja. Terus kamu pulangnya kapan? Belum tahu, Kak. Oh iya, Kak. Sarni balik kerja di tempat kamu lagi ya. Kamu pasti masih butuh dia kan untuk beres-beres, untuk masak. Aku suruh Sarni packing, nanti malam aku anterin Sarni ke tempat kamu ya. Maudi, kamu sebenarnya kenapa sih? Kenapa kamu tiba-tiba banget mau pergi? Nggak tiba-tiba kok, Kak. Jujur aja sama kamu, sebenarnya aku udah lama minta-minta kerjaan sama teman aku. Dan kebetulan dia ngabarin aku kalau dia butuh cepet. Makanya aku memutuskan untuk kesana. Maudi, kamu beneran gak apa-apa kan? Apa jangan-jangan ini ada hubungannya sama Elang ya? Kak Ferni feelingnya tajam banget sih. Tapi aku nggak mungkin bilang ke Kak Ferni kalau Om Damar datengin aku dan minta aku menjauh dari Elang. Kalau aku masih di Jakarta atau bahkan di Indonesia, Elang pasti akan berusaha nyari aku terus. Jadi mendingan aku pergi yang jauh sekalian. Maudi, kok kamu diem aja sih? Bener kan dugaan aku? Enggak kok. Ini nggak ada hubungannya sama Elang. Seperti yang kamu bilang, aku harus pasrah. Dan sekarang aku memilih jalan untuk pasrah. Aku mau fokus dulu sama karir aku, Kak. Kalau memang Elang adalah jodoh aku, jodoh pasti akan menemukan jalannya. Dan aku akan sama Elang. Ya kan? Iya sih. Ya udah, Kak, sekitar 1 atau 2 jam lagi
Aku ke tempat kamu ya. Aku anterin Sarni. Kamu beneran pergi malam ini juga, Maudi? Iya, aku pergi malam ini. Udah dulu ya, Kak. Bye. Maafin aku, Kak. Aku udah bohong sama Kak Ferni. Maudi kenapa sayang? Maudi bilang sama aku malam ini juga dia mau pergi ke London. Dia terima kerjaan dari temennya. Terus malam ini dia mau nganterin Sarni ke rumah. Oh, ya udah itu kan bagus. Dia dapat kerjaan yang lebih baik. Kita dukung aja, ya. Iya sih mas. Cuman aku ngerasa aneh aja gitu kenapa mendadak banget perginya. Tapi nanti aku coba tanya lagi deh sama dia. Oke. Oke. Kayaknya nggak mungkin deh. Mereka akan kasih CCTV pada malam itu. Apalagi aku kesini nggak bawa surat pengantar dari kepolisian. Gimana ya caranya? Oh iya. Waktu itu kan Gladys ngebantu operasinya Biru di sini. Mungkin aja Gladys kenal dokter atau petinggi rumah sakit ini. Ya kalau aku minta tolong Gladys pasti lebih mudah. Tapi gimana caranya? Harusnya tadi siang aku minta tolong sama dia. Padahal udah ketemu tadi siang. Tapi aku gak kepikiran juga sih akan kesini sekarang. Iya. Coba aku telepon Amira. Aku minta tolong Amira untuk telepon Gladys. Mbak Amira, semoga Mas Biru cepat ditemukan ya Mbak. Amin. Makasih ya, Baron. Ya Allah. Tolong lindungilah Mas Biru dimanapun dia berada. Halo, Kak. Halo, Amira. Amira, kakak sekarang lagi ada di Rumah Sakit Pratama Sukabumi. Kakak ngapain ke sana, Kak? Nggak, tadinya kakak mau minta rekaman CCTV pada malam kematiannya Bu Ratna. Dan kakak yakin pelaku yang udah menembak Bu Ratna pasti mengikuti kakak yang udah bawa Biru dan juga Bu Ratna ke rumah sakit ini. Kakak kesini, kakak mau minta rekaman CCTV pada malam itu. Ya juga sih, Kak. Tapi Amira, kakak nggak yakin kalau pihak rumah sakit itu akan kasih rekaman CCTV pada malam itu. Karena kakak sama sekali nggak bawa surat pengantar dari kepolisian. Jadi kakak telepon kamu itu, kamu bisa nggak telepon Gladys untuk minta tolong sama dia? Maksudnya gimana, Kak? Iya, karena kan Gladys yang ngebantu operasi Biru pada malam itu. Siapa tahu aja Gladys kenal dokter atau petinggi rumah sakit ini. Nah, kakak rasa kalau Gladys yang minta langsung rekaman CCTV pada malam itu kepada petinggi rumah sakit ini, ya kakak rasa mereka pasti akan langsung kasih rekaman CCTV itu. Kamu bisa ya teleponin Gladys untuk minta tolong sama mereka? Bisa, Kak, bisa. Nanti Amira telepon ya. Makasih Amira. Tapi kakak akan coba ngomong sama pihak rumah sakit dulu. Siapa tahu aja mereka mau kasih. Iya, Kak. Oh, Amira? Kamu lagi di jalan sekarang? Iya. Ini Amira mau cari Mas Biru. Karena tadi Amira ditelepon sama Mbak Ferni. Ternyata Mas Biru pergi dari rumah Mas Noah tanpa pamit. Biru pergi kemana? Ini Amira mau coba cek Mas Biru ke makamnya Mama Ratna. Karena feeling Amira Mas Biru pergi ke sana setelah tahu Mama udah meninggal. Tapi kalau misalkan emang Mas Biru nggak ada di sana, kemungkinan Mas Biru itu pulang ke rumah yang di Jalan Raja Wali. Atau mungkin Mas Biru pergi ke TKP tempat penembakan Mama Ratna. Kamu tahu nggak kira-kira kapan Biru perginya? Sekitar 2 jam yang lalu sih, Kak. Oke, kalau memang itu kemungkinan besar dia sampai di TKP itu agak malam. Kalau memang dia tujuannya ke TKP. Gini aja Amira, nanti begitu kakak ngobrol sama pihak rumah sakitnya, kakak akan langsung coba cek ke TKP ya. Kalau memang Biru ada di sana, kakak akan langsung ngabarin kamu. Iya, Kak. Makasih banyak ya, Kak. Ya, kamu hati-hati ya. Semoga Mas Biru ada di tempat pemakaman Mama. Bisa saya?
Mas, Biru juga nggak ada di sini, Mas. Tadi kita ke makamnya Papa dan Biru nggak ada di sana. Terus Biru di mana ya? Iya sayang. Sepertinya Biru emang nggak kesini. Oh, apa mungkin Biru ke tempat penembakannya Mama? Bisa jadi ya, Mas. Mendingan sekarang kamu telepon Amira deh. Oh iya, coba aku telepon Amira ya. Mas Noah, Mbak Ferdi. Mas, Amira, Oh, Mas Biru mana? Biru nggak ada di sini Amira. Ya Allah, Mas Biru. Apa mungkin Biru ke Sukabumi, ke Villa Bambu? Soalnya saya sempat bilang ke dia kalau Mama ditembak di situ. Tadi sih saya juga sempat kepikiran itu, Mas. Mungkin aja Mas Biru pengen cepat ingat soal penembakan itu. Tapi Mas, pelaku penembakannya itu kan masih belum ditangkap. Gimana kalau ternyata dia ada di sana dan dia ngincer Mas Biru? berarti Biru dalam bahaya dong. Ya Allah, ini gimana ya? Malah Biru nggak bawa HP lagi. Nggak bisa hubungin dia. Kebetulan Kalang ada di rumah sakit Pratama Sukabumi. Katanya sih kalau urusannya udah selesai, dia mau langsung cek Mas Biru di TKP. Coba deh saya telepon lagi aja ya. Iya, coba telepon. Ini udah daerah Sukabumi. Tapi lokasi Bukit Bambunya di mana ya? Nah, itu ada orang jualan. Gue tanya dia aja deh. Ngapain Biru ke Sukabumi? Apa jangan-jangan dia ke lokasi penembakan itu? Mau nanya Bukit Bambu di mana ya? Bukit Bambu masih jauh. Terus ke sana. Nanti udah ketemu perapatan, belok kanan, terus ikutin jalan itu. Apa mungkin sedikit demi sedikit Biru sudah mulai ingat kejadian malam itu?